Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemanin oleh sama siapa ya? Dan saya ditemani oleh Kelin, nama lengkapnya Jeng Kelin. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang jodoh Virgo ya. Ini sifatnya adalah fun reading, artinya cuma buat seru-seruan aja, jangan terlalu diambil serius ya sayangnya. Oke, karena nggak mungkin juga kan Virgo jodohnya cuma satu, sama semuanya. Nggak mungkin banget ya sayangnya, jadi ini cuma buat seru-seruan aja. Kalau misalnya kamu ternyata bertemu dengan orang baik, kamu jangan terpaku hanya dengan readingan ini saja ya sayangnya, bersikap bijaksana. Karena kalau misalnya kamu memegang hanya satu ini, maka kamu akan memblokade diri kamu sendiri dari potensi jodoh kamu. Terima kasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget, aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya, karena dengan subscribe itu energi kita akan mudah terkoneksi atau terhubung ya sayang. Oke, kita mau lihat untuk jodoh Virgo. Well, kira-kira kayak apa orangnya ya? Oke. Di sini ada Wheel of Fortune reverse. Ada kartu Death reverse. Oke. Satu kartu jatuh. Di sini ada Knight of Wands. Lalu di sini ada juga Three of Cups reverse atau kebalik ya. Oke. Dan di sini ada Five of Swords reverse. Bottom of deck ada Two of Wands. Oke. Hai Virgo. Oke, kita mau lihat dulu dia sifat-sifatnya itu seperti apa ya. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Ini orangnya kurang penggerak. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya punya keinginan, itu dia butuh seseorang untuk mendorong sehingga itu mewujud atau termanifestasi ya. Kalau dari dirinya sendiri, misalnya satu kerjaan diserahkan ke dia, itu biasanya nggak kelar-kelar karena dia nggak maju-maju, nggak bergerak. Nah, kamu sebagai pasangan yang mungkin mesti menggerakkannya. Dan ini ada kartu The Death gitu dalam kondisi reverse. Ini memang kayaknya dia serba takut. Jadi mau ngapa-ngapain tuh takut orangnya. Takut, nanti misalnya melangkah, gimana. Jadi ada takut, ada kekhawatiran gitu. Padahal sebetulnya orangnya ini energik ya. Dia energik tapi moody. Moody itu tergantung mood. Jadi suasana hatinya itu tidak bisa diprediksi. Dia benar-benar orangnya yang moody. Sebentar gimana. Pokoknya kalau misalnya mood dikerjakan, nggak mood ya nggak dikerjakan. Gitu. Dan ini orangnya senang bersenang-senang. Gimana ya? Atau senang bersenang-senang. Nah, gimana? Maksudnya orang itu dia suka bersenang-senang kadang-kadang untuk hal-hal yang nggak perlu. Jadi misalnya mungkin memakai uang untuk hal-hal ini, kayak misalnya beli barang-barang yang unfaedah gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Jadi dia suka bersenang-senang. Nah gitu ya. Kalau misalnya uangnya banyak, dia senangnya berfoya-foya gitu, liburan hura-hura kemana, terus beli barang-barang apa. Nah ini dia senang seperti ini ya. Kalau misalnya kamu pasangannya, ya duitnya dipegang kamu aja gitu. Minta duitnya dipegang kamu aja gitu ya. Dan dia tidak menyukai dia tidak suka penggosip gitu ya. Dia tidak suka penggibah. Ya mungkin dianya sendiri bergibah. Enggak, tapi dia tidak suka dengan kayak gosip, gibah. Penggibahnya itu dia nggak suka gitu loh. Gitu sih. Dia tidak terlalu suka dengan yang semacam itu. Dia tidak terlalu suka. Dia sepertinya memang punya dunia sendiri gitu ya. Udah senang gitu dengan dunianya sendiri. Oke, dan kita akan lanjut ke ciri-ciri fisik ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah fun reading, jangan dijadikan patokan ya sayangku ya.
Ini cuma buat seru-seruan doang ya, Virgo ya. Artinya jodoh kamu bisa jadi bukan seperti yang hasil readingan ini ya sayang. Ini hanya untuk seru-seruan aja, oke? Di sini kira-kira apa ya ciri-ciri fisiknya? Perawaan kurus, wah kurus dia ya. Dia kurus ya sayang. Oke, apalagi di sini? Oke. Kulit cerah ya. Kulit cerah. Kulit cerah tuh ya mungkin bisa putih, bisa apa, pokoknya cerah gitu ya. Karena kalau kulit kan orang tuh punya definisi masing-masing warna kulitnya ya. Lalu ada ciri-ciri fisik apa lagi? Oke, di sini ada zodiak Virgo. Lalu ada apa lagi? Rambutnya ikal ya sayang. Rambutnya ikal. Well, zaman sekarang memang kalau apalagi kalau perempuan ini kadang rambut dicatok, terus kadang rambut disemuting gitu. Nah, ini rambut aslinya ikal. Ya. Jadi rambut aslinya yang ikal ya. Oke, lalu oh, ini ternyata ada warna kulit gelap. Berarti ini ada 2 orang potensinya ya. Ini saya sendirikan. Ada 2 orang berpotensi. Lalu di sini ini ada shio babi. Ini bisa jadi ini shio babi. Ya, ini shio babi bisa jadi. Kamu cari di Google sendiri ya, kurang lebih kira-kira shio babi yang terdekat tahun lahirnya dengan kamu itu yang tahun berapa gitu kan, tahunnya macam-macam. Di sini juga ada Cancer, jadi bisa Virgo, bisa Cancer, bisa zodiak Virgo, bisa zodiak Cancer. Ya. Lalu oke, hidung pesek ini. Ya, hidung pesek. Hidungnya pesek, rambutnya ikal. Lalu di sini juga ada zodiak Gemini. Ada zodiak Gemini. Saya ambil satu lagi ya. Nah, ini kalau nggak shio babi, dia shio macan. Jadi antara shio babi dan shio macan. Ya. Ambil satu lagi deh. Ambil satu lagi. Bentar ya. Oke. Nah, bisa juga shio anjing. Oke, jadi untuk ciri-ciri fisik di sini untuk perawakan dia kurus. Ini kulit bisa cerah, bisa gelap ya. Bisa cerah, bisa gelap. Jadi ada 2 kemungkinan. Lalu rambutnya ikal, hidungnya pesek, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa nafas ya sayang ya. Kalau mau ini bisa operasi di Korea. Untuk shio ini ada 3 kemungkinan. Ada shio anjing, shio macan, atau shio babi. Nanti kamu browsing untuk tahun kelahiran, shio-shio ini tahun kelahirannya mana aja yang paling dekat dengan kamu ya. Lalu untuk zodiak di sini ada Virgo, Cancer, dan Gemini ya kurang lebih. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Lalu untuk inisial, ya, ini di sini ada inisial I India, ada I India. Lalu sebentar, itu tadi jatuh. Ada India, ada X, ekstra. Emang ada ya orang namanya X? Ada ya Safir gitu namanya X. Ada O Oscar, ada A Alpha, ada V Victory, ada E Bambang. Kok Bambang?
Ada M Mama ya, ada kurang lebih ada 7 inisial di sini ya. Saya ulang ya, India, Alpha, Victory, lalu ada Oscar, ada Extra, lalu ada B Bambang, ada M Mama ya. Ada 7 inisial itu ya kurang lebih yang menjadi jodohnya Virgo. Dan kita lihat untuk ininya, untuk apa, detailnya, lebih detail lagi ya. Untuk lebih detail lagi, saya tunggu aja di sini. Energy healing, oke. Ini orang punya kemampuan untuk menyembuhkan, ya. Punya kemampuan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan itu nggak selalu para medis, tidak. Tapi bisa jadi mungkin dia belajar Reiki kayak saya ya. Terus kemudian mungkin apa ya? Dia inilah energy healing. Bukan hanya healing itu bukan hanya sekedar fisik ya, tapi batin juga. Jadi misalnya kayak ada orang sekarang kan ada yang terapis hipnoterapis gitu ya. Itu juga termasuk di sini. Jadi dia mempelajari hal-hal spiritual biasanya ya. Mempelajari hal-hal spiritual karena di sini ada energy healing. Lalu kemudian di sini ada freedom. Orangnya itu tidak suka dikekang, iyalah dia lagi bersenang-senang, moody gitu kok ya. Dia memang tidak suka untuk dikekang. Terus kemudian di sini juga ini juga ada environmental, susah amat sih, environmentalist ya. Jadi ini memang orang dia sangat peduli pada lingkungan. Mungkin dia melakukan kampanye-kampanye seperti mengurangi plastik, penggunaan plastik, terus kemudian kampanye kayak melindungi bumi gitu-gitu ya, kampanye yang penghijauan gitu. Ini orangnya punya visi atau punya misi di situ ya sayangnya. Oke, apalagi? Oke, nah healer bener kan? Ini tadi udah healing, ini healernya. Jadi ini mungkin saja dia berprofesi sebagai paramedis, nakes, atau apa yang berhubungan dengan penyembuhan, atau misalnya dia buka apotek, jualan obat, atau apa, jualan MLM juga ada kan. MLM yang jualan untuk produk-produk kesehatan kan juga ada ya. Yang jelas dia adalah seorang yang peduli pada kesembuhan orang lain. Dan healer ini juga sekali lagi bukan hanya sekedar tentang badan, termasuk batin, psikolog, psikiater, hipnoterapis, terus kemudian mungkin trainer pemberdayaan diri, itu juga termasuk sebagai healer. Atau dia memang kayak Reiki, guru Reiki, atau banyak sekarang ya spiritual yang itu pun bisa menyembuhkan orang gitu ya. Bukan hanya sekedar menyembuhkan fisiknya aja, tapi lebih penting lagi menyembuhkan batin ya sayang ya. Oke, lalu juga di sini ada justice. Oke, ini bisa jadi juga memang pasangan kamu itu adalah seseorang yang bekerja di bidang keadilan. Bidang keadilan ini bisa aparat, bisa aparatur negara. Aparatur negara ini masuk di sini ya, misalnya kayak pegawai negeri itu juga termasuk di sini. Terus kemudian justice itu apalagi selain aparat ya, justice itu ya mungkin advokat seperti itu bisa di situ, lawyer ya, itu juga bisa. Oke, saya akan ambil satu kartu lagi terakhir ya sayangnya ini ya. Nah yoga ini orangnya dia memang mempelajari meditasi ya, jadi dia memang bermeditasi, makanya ini dia bisa healing. Karena dia bisa healing gitu ya. Biasanya memang kalau spiritualis itu sudah satu paket, meditasi, bisa healing, dan memang peduli lingkungan. Meditasi itu bukan hanya sekadar kayak duduk bersila terus meditasi mata merem, bukan sekadar seperti itu. Meditasi itu maksudnya begini, kayak misalnya pas lagi makan, orangnya tuh menikmati makan. Ya, itu meditatif gitu, meditatif. Nggak disambi-sambi. Sambi-sambi itu apa ya? Bahasa Indonesianya pokoknya nggak sambil ngapain gitu.
Dia cuma fokus aja gitu dengan apa yang dilakukan. Itu sifatnya meditatif gitu ya. Jadi belum tentu selalu seperti ini, selalu yang duduk bersila gitu enggak. Tapi mungkin orangnya ini memang praktisi yoga atau meditasi, reiki, atau bisa jadi juga dia memang orang yang mindfulness pas lagi makan atau apa itu ya. Dia memang kental dengan seperti itu, dengan mindfulness itu dia kental. Mindfulness itu ya kalau misalnya kamu ngerjain apa, fokus di situ, udah nggak pakai sambil ngerjain yang lainnya tuh enggak. Oke, that's all ya buat kamu ya Virgo ya, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading dan fun reading, kan nggak mungkin semua Virgo pasangannya, jodohnya semuanya kembar kayak gini ciri-cirinya gitu, nggak mungkin banget ya. Dan fun reading artinya jangan dijadikan sebagai satu-satunya patokan dalam kamu mencari jodoh ya. Kalau ada yang baik dan di luar dari ciri-ciri yang saya sebutkan di readingan kali ini, ya go on, nggak apa-apa. Oke sayang, kalau misalnya kamu memang resonate dengan kamu, artinya orang dengan ciri-ciri ini sudah ada dalam kehidupan kamu, silakan komentar ya di kolom komentar ya, silakan kasih feedback. Atau kalau misalnya kamu mau ngeklaim iya aku mau deh, dengan setuju dengan readingan ini, aku mau klaim ya jodohku seperti itu gitu ya. Kamu mau klaim, silakan ketik amin di kolom komentar. Itu caranya ngeklaim ya. Ngetik amin atau ucapkan kata selaras. Selaras itu artinya dengan selaras dengan semesta. Selaras atau amin ya gitu ya sayangnya. Dan buat kamu yang menginginkan private reading atau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan tentu saja berbayar ya sayang ya. Hargai kami ini yang kerja ya sayang ya. Oke, karena lumayan untuk reading itu lumayan ya, tenggorokan kami rasanya kayak sampai serak gitu ya sayangku ya. Oke, tapi kalau misalnya kamu bilang bunda budget saya terbatas dan maaf gitu, saya nggak melayani curhat ya, karena waktu memang sudah sangat sempit sekali, saya punya pekerjaan yang lain juga gitu ya teman-teman, mohon maaf sekali ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen free, bunda saya mau free, itu silahkan nyalakan loncengnya supaya nanti pada saat saya mengadakan live free reading kamu langsung bisa mendapatkan notifikasinya dan gak ketinggalan. Oke, kurang lebih begitu. Baiklah Virgo, saya dan Cassandra itu mendoakan supaya Virgo menemukan cahaya dalam perjalanan cintanya ya. Oke, bye-bye Virgo, I love you.